Nabi Muhammad SAW bersabda, adapun sembahyang zuhur itu jika tergelincir matahari bertasbih segala sesuatu kepada Tuhannya. Adapun sembahyang asar, maka itulah saat ketika Nabi Adam makan buah, saat Allah memberi taubat, menerima taubatnya Nabi Adam. Maka tiap mukmin yang sembahyang maghrib dengan ikhlas lalu minta sesuatu pada Allah pasti diterimanya. Adapun sembahyang isya, maka itulah sembahyang telah dikerjakan oleh para rasul-rasul sebelumku. Adapun sembahyang fajar atau subuh, maka karena matahari tidak terbit di antara dua tanduk syaitan, dan di situ sujud tiap orang-orang kafir. Mereka berkata, benar engkau ya Muhammad. Maka apakah pahala orang-orang sembahyang itu? Jawab Nabi Muhammad SAW, amma sholat duhri fa innaha sa'atul tas'aru fiya jahannam fama min mu'minin yusalli hadhihi salah ila harama Allahu alaihi lafahatu jahannam yaumal qiyamah wa amma salatu asri fa inna sa'atul kala adam ia minas syajarati fama min mu'minin yusalli hadhihi salatu fi farajatihi qayamu wa najatu ummu summa ta'ala hai afidu ala salawati was salatu wusta, jagalah waktu-waktu sembahyang dan terutama sembahyang yang pertengahan. Adapun sembahyang zuhur, maka pada saat itu nyalanya neraka jahanam. Jadi sembahyang zuhur itu memadamkan neraka jahanam. Maka tiada seorang mukmin mengerjakan sembahyang itu melainkan diharamkan atasnya uap jahanam pada hari kiamat. Adapun sholat asar, maka saat itu Adam makan pohon, maka tiada seorang mukmin yang mengerjakan sholat itu melainkan keluar dari dosanya bagaikan bayi baru lahir dari perut ibunya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat jagalah waktu-waktu sholat sembahyang.
terutama sembahyang pertengahan, adapun sembahyang maghrib. Maka pada saat itu diterima taubat Nabi Adam. Maka tiada seorang mukmin yang mengerjakan dengan ikhlas kemudian minta apa-apa kepada Allah melainkan pasti diberinya. Adapun sembahyang atama atau isya, maka kubur itu gelap dan hari kiamat juga gelap. Maka tiada seorang mukmin yang berjalan dalam gelap malam untuk sembahyang isya berjamaah, melainkan diharamkan oleh Allah dan terkena nyalanya api. Dan diberi cahaya untuk menyeberangi di atas sirat. Adapun sembahyang fajar subuh, maka tiada seorang mukmin yang mengerjakan yang 40 hari dalam jamaah, melainkan diberi oleh Allah dua kebebasan dari neraka dan kebebasan dari sifat nifaq. Maka orang Yahudi berkata, benar engkau ya Muhammad. Dan mengapakah Allah mewajibkan puasa 30 hari atas umatmu? Jawab Nabi SAW, ketika ada makan dari pohon yang dilarang itu, maka makanan itu tinggal dalam perut selama 30 hari. Maka Allah wajibkan atas turun Adam lapar 30 hari dan izin untuk makan malam itu sebagai karunia Allah pada makhluknya. Dan orang-orang Yahudi berkata, benar ya Muhammad. Maka ceritakan kepada kami pahala puasa umat itu. Jawab Nabi SAW, tiada seorang hamba yang puasa sehari bulan Ramadan dengan ikhlas menuju pada Allah, melainkan akan diberikan oleh Allah Ta'ala 7 macam. 1. Mencairkan daging yang haram dari badannya. 2. Mendekatkan rahmat Allah. 3. Diberi oleh Allah sebaik-baik amal. 4. Diamankan dari lapar dan haus. 5. Diringankan baginya siksa kubur. 6. Diberi oleh Allah cahaya pada hari kiamat untuk menyeberangi sirat. 7. Diberi oleh Allah kemuliaan di surga. Maka berkata, benar engkau ya Muhammad. Maka beritakan kepada kami kelebihanmu terhadap semua para nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada seorang nabi melainkan telah menggunakan doa mustajabnya untuk membinasakan umatnya. Sedang saya tetap menyimpan doaku untuk memberi syafaat pada umatku di hari kiamat. Jawab mereka, benar engkau ya Muhammad. Kami mengaku dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah SAW. Kami percaya bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah. Artinya orang Yahudi akhirnya masuk Islam. Kabul Akbar berkata setelah membaca dalam kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa AS, ya Musa, raq'atani yusallihima Ahmadu ummatuhu wa ya salatul godatin yusallihima gufirat lahu ma'asaba minal dunubi minal layli min laylihi wa yaumi dhalika yakunu fi dimmati. Ya Musa arba'u raq'atin yusalli Ahmadu wa ummatuhu wa ya salatu dhuhri utihim bi awali raq'atin
minal mabratu bisaniyati usakilu mizanahum wa bisarisati ukiru alaihimul malaika yusabbihuna wa yastaghfiruna lahum wa birabiati aqatihu lahum abwabas sama wa yasrufna alaihimul hurul ain. Ya Musa arba'u raq'ati yusalli ahmadu wa amatu wa iya salatul asri wala yabgha malakum min fis samawati wal ard ila istaghfara lahum wa man istaghfara lahu malaikatu lahu u'adzibhu. Ya Musa salasu raq'atin yusalli ma'amadu wa amatu hina taghrubu samsu aftaha lahum abwabas sama ila yas'aluna min hajati ila qaditu lahu. Ya Musa ba'uraqatin yusalliha ahmadu matuhina yajibu syafaq wa ya khairul lahu minad dunya wa ma fiha wa yaruduna min dunubihim kayawmi waladathum ummahatuhum. Ya Musa yatawadda amadu matu kama amatuhum utihim bikulli qatratin taktaro minal ma' janati armanuma ka'ardis sama' wal ard. Ya Musa yasumu amadu wa matu saroli fi kulli sanah wa basharu ramadan uti bi siyami kulli yawmin madinati fil jannah wa uti bi kulli kharin yamin man istaghfara minhu fiya marata wa akhiratun nadiman sadiqan min qalbihi in matan lati aw syahri ataitu ajra salasi syahidan. Ya Musa ina ummati Muhammad rijalan yaqumuna ala kulli syarafin yasaduna yasadal ya bisadati alla ilaha illallah wa jaza'uhum bidzalika jazal anbiya alaihimus salam wa rahmatullahi wajibatun wa ghadabi ba'idun minhum wala ahdu wa taubati anwar minhum madamu yashhadu an la ilaha illallah. Kabul Akbar berkata, saya telah membaca dalam kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Nabi Musa alaihissalam yang berisi, ya Musa, 2 rakaat sembahyang oleh Muhammad atau Ahmad dan umatnya di waktu pagi atau subuh, maka saya ampunkan baginya orang yang mengerjakan yang terjadi pada malam dan siang hari, bahkan ia langsung dibawa lindunganku. Ya Musa, 4 rakaat dikerjakan oleh Ahmad dan umatnya, yaitu sholat duhur, saya beri dengan rakaat pertama pengampunan, dan dengan rakaat kedua aku beratkan timbangan mereka, dan rakaat yang ketiga aku kerahkan malaikat bertasbih dan membacakan istighfar untuk mereka, dan dengan rakaat keempat aku bukakan baginya mereka pintu-pintu langit sehingga bidadari dapat mengintai mereka. Ya Musa, 4 rakaat dikerjakan oleh Ahmad dan umatnya, yaitu sholat asar pada seorang malaikat di langit dan bumi, melainkan memintakan ampun bagi mereka, dan siapa yang telah dimintakan ampun oleh malaikat maka tidak akan saya siksa. Ya Musa, 3 rakaat yang dikerjakan oleh Ahmad dan umatnya ketika terbenam matahari, aku bukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan tiada meminta sesuatu hajat melainkan pasti aku akan beri padanya. Ya Musa, 4 rakaat dikerjakan oleh Ahmad dan umatnya ketika terbenamnya mega merah atau sholat isya, dan itu bagi mereka lebih baik daripada dunia seisinya, dan terlepas dari dosa-dosa mereka dikerjakan baru lahir dari perut ibu mereka. Ya Musa, jika Ahmad dan umatnya berwudu sebagaimana yang aku perintahkan, maka aku beritahu tiap tetesan air mereka surga
yang lebar luasnya selebar langit dan bumi. Ya Musa, Ahmad dan umatnya puasa pada tiap-tiap bulan sebulan Ramadan, maka aku berikan kepada mereka untuk puasa tiap harinya satu kota di surga. Dan tiap-tiap kebaikan yang mereka lakukan yang sunat mendapat pahala sebesar pahala yang fardu. Dan aku berikan untuk mereka Lailatul Qadri. Siapa yang baca istighfar pada malam itu satu kali dengan sungguh-sungguh dan menyesal dalam hatinya, kemudian ia mati pada malam itu atau pada bulan itu, aku akan beri untuknya pahala 30 orang mati syahid. Ya Musa, di antara umat Muhammad SAW ada seorang yang berdiri di atas tempat yang tinggi untuk mengumandangkan syahadat la ilaha illallah. Maka pahala mereka bagian pahala para nabi-nabi alaihissalam. Dan rahmatku wajib untuk mereka, sedang murkaku jauh dari mereka. Dan tidak akan aku tutup bagi mereka pintu taubat selama mereka tetap bersyahadat la ilaha illallah. Membaca kalimat ada Tuhan selain Allah, maka sering berpikir la ilaha illallah. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awala man yud'a yaumal qiyamah nuhun ummatuhu summa yuqalu lahu al balagta ma'usita bihi fa yaqulu na'am ya rabbi summa yaqul liqawmi al balagakum nuhun risalatullah fa yaqulu la wallahu wa la in kunta arsalta ilaina rasulan ya rabbi ayatika wa nakuna minal mu'minin fa balagana ma amartahu bi wa qala li nuhin alaihi salam inna haula'i yaj'umu annaka lam tabliguhum falaka lakan syahid fayaquluna fayaqala lahum fayaqala manhum fayaquluhum ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayud'auna wa yas'auna fayaquluna na'am nashhadu anna nuhan alaihi salam qad balagha qaumahu fayaqulu qaumu nuhin kaifa tashhadu alaina wa nahnu awwalul umami wa antum akhirul umam fayaqulu nashhadu anna Allah ba'atha ilaina rasulan wa anzala ilaina kitab wa kana fi unzila alaihi khairukum wa alaihi khairukum wa alaihi khabarukum. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu nahnu al-akhiratu wa nahnu awwalun yaumil qiyamah fadzalika wa qawlu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Sesungguhnya yang pertama orang dipanggil pada hari kiamat ialah Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya. Lalu ditanya, apakah kamu telah menyampaikan apa yang aku turunkan kepadamu? Jawab Nabi Nuh, ya Tuhan. Kemudian ditanya kaumnya, apakah benar Nabi Nuh telah menyampaikan kepada kamu risalah ajaran Allah? Jawab mereka, demi Allah, tidak. Dan andai kata Tuhan mengutus seorang utusan kepada kami, niscaya kami akan mengikuti ayat-ayatnya dan menjadi orang-orang yang percaya atau mukmin. Maka ia tidak menyampaikan kepada kami apa yang terturunkan kepadanya. Lalu diberitahu Nabi Nuh alaihissalam bahwa orang-orang menyatakan bahwa kamu tidak menyampaikan apa-apa pada mereka. Apakah Anda mempunyai saksi terhadap mereka? Jawab Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ditanya, siapakah saksimu? Jawabnya umat Nabi Muhammad SAW. Lalu dipanggil umat Nabi Muhammad SAW dan ditanya. Jawab umat Muhammad SAW, ya kami bersaksi bahwa Nabi Nuh AS telah menyampaikan risalah Tuhan kepada kaumnya. Maka kaum Nuh AS bertanya, bagaimana kamu dapat menyaksikan atas kami padahal kami di permulaan umat-umat sedang kamu di akhir-akhir umat? Jawab umat Nabi Muhammad SAW,
kami bersaksi bahwa Allah telah mengutus kepada seorang Rasul dan telah menurunkan kepadanya kitab, dan di antaranya yang diberikan itu berita tentang keadaan kami. Maka Burai berkata, kami umat yang terakhir dan kami sebagai umat yang pertama diselesaikan pada hari kiamat. Demikian firman Allah, wa kadzalik ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan supaya menjadi saksi atas manusia, sedang Rasulullah menjadi atas kamu. Dalam surat Al-Baqarah 143. Kuntum khairati ummat ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Musa itu minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad? Kenapa para nabi nanti minta syafaat pada hari kiamat? Kenapa nabi-nabi tidak boleh masuk surga kecuali Nabi Muhammad dulu? Apa alasannya? Kenapa umat Nabi Muhammad SAW ini umurnya pendek-pendek? Kenapa para nabi-nabi dulu umurnya sampai 900 tahun, 1000 tahun, 1200 tahun? Kita tidak ada 100, sudah meninggal. Permasalahan Nabi itu dulu ketika menjalankan satu dosa dan kesalahan langsung menghukum. Jadi kesalahan itu langsung tidak pernah ditunda, dihukum. Satu, hukumannya satu. Kebaikannya satu, dapat satu. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW tidak. Berbuat dosa itu satu. Sedangkan berbuat baik itu dibalas 10, 70 sampai 700. Maka umurnya jadi pendek. Karena pahalanya sangat besar, 70, 700, satu hasanah. Kemudian Nabi doanya itu bukan untuk menghukum, tapi doanya Nabi disimpan, menolong pada umatnya yang siapa yang mencintainya, siapa yang betul-betul mengharapkannya, pertolongannya. Bukan untuk anaknya, bukan untuk istrinya, bukan untuk cucunya, bukan untuk keluarganya, tapi untuk umatnya. Disitulah kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau orang tidak mengerti keutamaan Nabi Muhammad, berarti yang tidak mau berselawat. Kalau tidak mau berselawat, berarti jelas orang itu tidak ada cintanya pada Nabi. Dan siapa yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad, ya berarti tidak ada dapat syafaat. Bahkan disebut sebagai umat adalah umat Nabi. Bahkan Habib Ali bin Muhammad bin Cina Al-Absi dan Qasidahnya, wa nur yadil khairina diyaw wa fil khasril mursalina liwa'uhu. Siapa wanu? Wanu Nabi Muhammad SAW. Seluruh para anbiya, para nabi-nabi itu minta dilun, minta naungan Nabi Muhammad. Minta dinaungi siapa? Mursalina liwa'uhu, minta dinaungi. Apalagi kita prioritas yang diberikan
Nabi Muhammad SAW kepada kita ini, yang kita tidak sengaja jadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak minta kita jadikan umat Nabi Muhammad, sudah jadi umat Nabi Muhammad. Bagaimana Pak Nabi Musa alaihissalam saja yang sudah disebut Musa taklimat, Musa kalimullah, yang bisa berbicara dengan Allah Ta'ala, kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Bukankah sesuatu yang luar biasa, yang sudah punya mujizat, yang bisa menjalankan Fir'aun, masih mau jadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak minta umatnya Nabi Muhammad, tapi malesnya luar biasa. Sudah gak minta, gak mau jadi umat Nabi Muhammad, sudah jadi umat Nabi Muhammad. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya mengetahui sejarah bagaimana pengorbanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan tahu keutamanya itu, pasti dia mendapatkan satu pertolongan dari Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Nah, tadi kan cuma ringkas saja, perintahnya cuma 5 waktu sholat. Subuh saja kalau kita di masjid 40 waktu. Tadi disebutkan apa? Sudah setiap waktunya dibangunkan rumah surga. Kemudian sifat munafik itu, nifak itu, ya, dihilangkan. Tapi 40 hari di masjid, jangan di kamarmu. Kalau di kamarmu ya basah. Rasa hilang kan gitu. Kalau kamu keluar ke masjid 40 hari, nah, hilang sifat-sifat munafik itu. Mudah-mudahan sedikit ini aja, agar kita sudah paham. Saya tidak terlalu banyak bertele-tele, ya, cukup saya berdasarkan kitab. Saya tidak akan mengeluarkan sesuatu yang hikmah apa yang biasanya kita keluarkan, karena kita masih diletakkan pada syariat, yaitu syariat kita membaca saja dan mendengar. Syukur ada bagian yang bisa mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.